Iya. Oh, sibuk ya, Mbak? Oh, oh nggak apa-apa. Iya. Iya, silahkan Mbak Fitri. Iya. Kebutuh Oke, kebutuhan kasih sayang gitu Mbak ya. Termasuk kebutuhan Mbak itu Mbak? Oke, sip. Terima kasih Mbak Fitri. Oke, benar sekali yang dijelaskan Mbak Fitri tadi, karena keluarga itu tempat dari yang menempatkan lebih dari satu orang. Kalau tidak ada dua orang, suami istri. Kemudian kalau lancar ya punya banyak anak misalkan. Nah, maka dia dengan adanya banyak orang pasti akan terorganisir. Oh, ini bapaknya, ini ibunya, kemudian ini anak-anaknya dan lain-lain. Itu terorganisasinya. Kemudian terdapat nilai-nilai dan prosedur-prosedur bersama. Misalkan nilai-nilainya, kalau anak-anak harus hormat kepada bapak ibu, kemudian harus saling menyayangi, harus nggak boleh, anak itu harus sopan, misalkan nggak boleh bantah-bantah sama orang tua, harus nurut. Tapi orang tua juga harus sayang pada anak, nggak boleh semena-mena ke anak, nggak boleh memaksakan kehendak misalkan. Nah, prosedur-prosedur ini dijalankan atas kesepakatan bersama, baik secara formal maupun secara sadar misalkan. Betul, bapaknya kepala keluarga, kemudian ibunya manajer misalkan. Nah, kemudian yang paling penting, keluarga di sini adalah suatu institusi terkecil dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seperti apa? Yang paling penting, kebutuhan akan keamanan, kenyamanan, kemudian kasih sayang. Penting dong ya. Kalau nggak disayangkan gimana gitu, kalau gak ada kasih sayang biasanya itu namanya apa, anak kurang kasih sayang gitu, jadinya jadi kayak gimana gitu, galau betul katanya Mbak Brigita. Nah, kemudian kebutuhan akan ekonomi, betul, karena kalau kita masih kecil butuh orang tua kan untuk menghidupi kita, dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya. Oleh karena itu, di sini disebut keluarga merupakan institusi sosial yang paling kecil, yang kemudian dia akan membentuk institusi sosial yang lebih besar di dalam masyarakat. Sip, di sini kita lihat ada fungsi-fungsi institusi sosial. Tadi kan kita sudah lihat pengertiannya. Kalau institusi sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi, memperlihatkan nilai-nilai, prosedur, dan untuk memenuhi kebutuhan. Dari situ kita bisa melihat fungsinya. Yang pertama, dikatakan institusi sosial merupakan pedoman bagi masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Di dalam institusi sosial itu, misalkan keluarga tadi yang paling kecil, kita bisa lihat, untuk menyikapi kebutuhan-kebutuhan, misalkan kebutuhan ekonomi, bagaimana caranya, bagaimana bertingkah laku. Kalau bertingkah laku, kebutuhan apa-apa ekonomi ya harus bekerja, nggak boleh butuh ekonomi, butuh uang terus melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik misalkan.
Nah, pedomannya bagaimana di keluarga? Bapaknya bilang, kerja Nduk, jangan minta-minta, jangan nyolong misalkan. Kerja yang halal, dapat uang yang halal misalkan. Itu contoh simpelnya, di mana fungsi institusi sosial adalah sebagai pedoman dalam masyarakat untuk bertingkah laku dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang kedua dikatakan institusi sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat. Kira-kira kenapa kok institusi sosial dikatakan untuk menjaga keutuhan masyarakat? Call dari atas Mbak Grace. Halo? Belum masuk nih Mbak Grace. Ini dia. Halo Mbak Grace. Mbak Esti. Ya kan Mbak Esti kan ya? Iya. Silakan Mbak, kenapa kira-kira institusi sosial dikatakan sebagai berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat? Kira-kira kenapa Mbak? Halo? Tidak kedengaran nih. Enggak Mbak, enggak kedengaran. Oh, tak ada headset ya? Oke, kalau begitu kita tambahkan. Oke, silakan Mbak Grace diketik, sementara kita call Mbak Frima. Halo Mbak Frima. Iya, kalau menurut Mbak Prima fungsi yang ketiga, ya selamat malam. Fungsi yang ketiga di mana institusi sosial, iya. Iya. Kemarin pengendalian sosial kayak mana, Mbak? Was. Sip, bahasanya sudah tingkat tinggi, Mbak Prima. Oke, benar sekali. Jadi bagaimana? Iya, sekarang sudah belajar sosiologi, bahasanya harus tingkat tinggi kalau ngomong sosial. Bagaimana kita melakukan kontrol sosial kepada masyarakat untuk mengendalikan masyarakat tersebut sehingga masyarakat dapat berjalan secara
aman dan tentram. Nah, pedoman itu dapat dibuat atau diterapkan oleh institusi sosial yang bisa berupa nilai atau norma tadi. Terima kasih Mbak Prima. Sip, kita masih menunggu jawaban Mbak Grace, masih mengetik. Kenapa dikatakan kalau institusi sosial itu untuk menjaga keutuhan masyarakat, misalkan agar masyarakat tetap rukun dan tidak terpecah belah? Bisa juga, misalkan contoh paling rendah yang formal institusi sosial apa Mbak selain keluarga? Setelah keluarga, kemudian institusinya di atasnya apa? Yang kecil tapi dia mencakup beberapa warga. RTC, betul, adanya RT RW, namanya aja rukun tetangga, rukun warga, kan biar rukun, biar utuh masyarakatnya. Sini kita bisa lihat kalau adanya institusi sosial, ayo RT RW kumpul-kumpul, ada acara syukuran, ada acara pengajian, ada acara arisan misalkan. Kalau semakin sering berinteraksi, maka semakin rukun. Kalau semakin rukun, maka keutuhan masyarakat semakin terjaga. Nah, di sini kita bisa lihat jadi 3 fungsi utama dari institusi sosial. Yang pertama sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam memenuhi kebutuhan di masyarakat, yang kedua untuk menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga merupakan pedoman dalam sistem pengendalian sosial. Nah, di sini kita lanjut ke ciri-ciri institusi sosial. Ada 6. Yang pertama, suatu institusi sosial itu terdiri dari adat, kemudian ada tata kelakuan, ada kebiasaan,